selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini teman-teman? Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat roti tawar ubi ungu tanpa telur. Roti ini sangat enak banget karena tekstur ubi membuat adonannya jadi lebih lembut juga, lebih moist juga, dan juga warnanya cantik ya. Nah, apa aja yuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat roti tawar dari ubi ungu satu ini? Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan yang kering. Cara membuat roti biasa aja caranya, simple banget ya. Ini bahan keringnya dulu kita siapin. Di sini saya sudah ada 300 gram tepung protein tinggi. Saya pakai cakra kembar emas oriental. Di sini ada 25 gram gula pasir. Saya nggak mau manis-manis karena ubi ada manisnya, jadi saya cukup kasih 25 gram. Di sini ada 1/4 sendok teh yeast atau ragi instan, dan di sini ada 1 sendok makan susu bubuk. Nah, untuk ragi instannya, kalau ragi instan kalian bekas pakai, kalian harus coba dulu apakah itu masih aktif atau enggak. Caranya gampang banget, tinggal kalian ambil 1-2 sendok air ya, dikasih ke ragi instan dan sedikit gula pasir atau cairan untuk membuat rotinya kalian pakai untuk bikin aktif dulu si raginya ini ya, sampai dia berbuih dan ketahuan aktif baru dipakai seperti itu. Nah, ini saya akan tuangkan di sini untuk bahan-bahan keringnya ya. Nah, di sini saya juga pakai tentu saja ubi ungu. Ini adalah 120 gram ubi ungu. 120 gram itu ditimbang dari ubinya sebelum dikukus ya. Jadi ubi dikupas bersih, ditimbang dulu 120 gram, lalu dikukus sampai lembut dan dihaluskan jadinya seperti ini. Tuh ya. Nah, ini juga akan kita campur nanti berserta bagian tepungnya ini. Lalu di sini saya juga siapkan 180 ml air susu UHT. Kalau kalian nggak mau pakai air susu, sudah pakai susu bubuk, nggak mau pakai susu lagi, boleh kalian tinggal ganti dengan air putih biasa ya. Oke. Nah, ini kita aduk dulu bahan keringnya. Nah, setelah bercampur, kita masukkan si ubinya ke dalamnya aja, langsung aja kita masukin. Nah, kalau kalian mau warnanya lebih cakep, kalian bisa kasih pasta ubi ya. Siapkan ini sekitar 30 gram butter dan setengah sendok teh garam ya. Oke, nah ini kita kocok dulu. Sekalian kita masukkan si air atau susunya. Nah, seperti ini. Kalau kalian takut muncrat, kalian boleh masukin sedikit demi sedikit. Matikan, masukkan lagi sedikit demi sedikit. Nah, air susu ini konsistensinya beragam ya. Jadi dari 175 sampai 190 gitu ya. Jadi kalian sesuaikan dengan tekstur atau komposisi dari si tepung dan juga ubinya ya. Ini saya kocok dulu sampai dia benar-benar menjadi adonan yang utuh, baru nanti kita kasih butter dan garamnya ya. Lihat warnanya udah ungu banget dan udah nyatu. Setelah dia nyatu dan sedikit kalis ya, sedikit kalis aja, kita akan kasih dia punya si butternya ya. Kita masukin butternya, lalu kita ulen lagi sampai dia benar-benar kalis, elastis, dan window pane lentur ya. Nah, ini seperti ini. Kita akan kocok kembali ya sampai dia benar-benar kalis. Di mixer saya biasanya tuh sekitar 10 sampai 12 menit ya. Nah, ini teman-teman udah lentur banget adonannya, udah lembut banget tuh, udah kelihatan banget. Nah, ini titik yang seperti ini adalah ubi ungunya ya. Nah, tuh udah lembut banget. Sudah selesai, kita langsung proofing yang pertama. Ini kita akan bentuk bulat-bulat dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ulen sedikit, taburin dengan tepung ya. Ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena nanti rotinya bisa jadi keras. Kalau udah siapkan baskom, saya alasi atau saya oles dengan minyak goreng sedikit. Saya masukin dia punya roti, adonan rotinya. Ungunya jadinya cantik banget tuh, ungu soft gitu, nggak terlalu gelap. Karena saya pernah pakai ubinya agak banyak, warnanya memang bagus banget, ungunya agak tua gitu. Tapi hasilnya dia kurang tinggi ya, atau kurang halus ya jadinya ya. Jadi saya coba pakai yang lebih sedikit, warnanya tetap jadi lebih cakep banget, nggak terlalu tua juga, dan hasilnya itu lebih bagus banget, dan ini enak banget ya.
Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kita proofing 1 sampai 1,5 jam ya. Nah, setelah lebih kurang 1 jam, teman-teman, kita buka ya. Tarang, tuh jadinya seperti ini. Dia udah ngembang banget. Ini waktunya kita akan kempeskan dan kita akan bagi menjadi 3 bagian ya, untuk taruh di loyangnya. Oke? Nah, seperti ini kita kempeskan dulu ya, teman-teman. Lalu kita akan bagi menjadi 3 bagian. Saya pakai loyang roti tawar seperti biasa, 20 x 10 x 10 cm ya. Nah, ini jadinya 1 roti ya, teman-teman. Nah, ini kita taruh dulu di sini seperti ini. Nah, kita ulen sebentar. Aduh, ini lembut banget, teman-teman, tuh. Kelihatan banget ini udah sangat lembut sekali ya. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian. Dikira-kira aja, teman-teman, kalau kalian nggak mau ditimbang. Kalau saya biasanya ditimbang. Bagi menjadi 224 satu adonannya. Ini kita bulat-bulatkan lagi seperti ini. Nah, ini kita istirahatkan lagi sekitar 5 sampai 10 menit setelah dibulat-bulatin gini. Nah, kita tutup 10 menit lagi. Kita akan masukkan ke dalam loyangnya ya. Udah 10 menit kita buka. Nah, dia udah mulai ngembang juga nih, teman-teman. Nah, ini kita akan taruh ya adonannya di dalam loyang kita. Nah, ini cara naruhnya kalau versi saya tuh seperti ini ya. Nah, ini kita ambil 1 adonan. Ambil 1 adonan, lupa ini dikasih tepung dulu supaya nggak begitu lengket. Taruh adonannya di sini, lalu kita rolling pin ya, seperti ini. Di dalamnya juga boleh. Kayak gini kita rolling pin. Kita lipat sekali. Jangan lupa dikasih tepung bawahnya supaya dia enggak lengket. Masukkan perlahan-lahan, pelan-pelan ya, seperti ini. Seperti ini pelan-pelan. Bagian ujungnya ini kita tipiskan sedikit supaya bisa dilem atau direkatkan. Ini, nah ini, nah ini kita lengketkan ya, teman-teman, kayak gini. Nah, ini kita lurusin lagi. Biasanya bagian tengah itu lebih lebar ya, atau lebih gendut, jadi kita harus lurusin lagi bagian tengahnya. Nah, oke, ini 1 sudah. Kita sisihkan dulu di sini. Jangan lupa dikasih tepung ya. Dikasih tepung tempat kita naruh adonannya. Adonan kedua nih. Nah, semuanya udah selesai, kita masukkan ya. Ini saya masukkan dulu di ujung sebelah sini. Seperti ini. Ini di ujung sebelah sini yang kedua. Dan yang ketiga ini saya taruh di tengah-tengahnya ya. Nah, seperti ini. Oke, penampakannya seperti ini. Nah, kita akan tunggu lagi proofing yang kedua kali, lebih kurang 45 menit lagi ya, sampai dia ngembang lagi. Nah, ini udah mekar banget. Ini kita akan oles dengan susu evaporate atau susu UHT, lalu kita panggang ya. Panggang di suhu sekitar 180 derajat sampai 190 derajat api bawah di oven saya. Itu lebih kurang 30 menit ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Udah, kita langsung panggang. Nah, seperti ini teman-teman, udah saya masukin di oven. Nah, ya kita panggang di suhu 180 sampai 190 selama lebih kurang 30 menit. Ya, nanti
Kita kasih api atas 1-2 menit aja. Nah, setelah 30 menit jadinya seperti ini. Tarang! Tuh rotinya menul banget. Ini langsung kita oles dengan butter atau margarin ya, supaya kulitnya tetap moist. Kalau kalian mau bikin satu roti aja atau satu bagian doang, nggak 3 bagian gini juga bisa ya. Saya juga udah pernah bikin. Nah seperti ini kita oles. Jadi ini harus langsung dikeluarin aja. Ketok-ketok aja pinggirnya seperti ini. Langsung deh kita keluarin tuh. Oh. Nah, langsung kita keluarin. Kita tidurin aja seperti ini. Nah ya dia lembut banget nih teman-teman. Tuh dia lembut banget. Tuh ini dia roti tawar ubi ungu ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep roti ubi ungu kali ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian juga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah. Teman-teman pasti penasaran kan dalamnya roti ubi ungu ini kayak apa enaknya. Saya akan potong, kasih teman-teman lihat dalamnya seperti apa ya. Nah, saya akan potong dari sisi sampingnya aja biar lebih enak potongnya. Nah, ini seperti ini. Kita potong perlahan-lahan. Ini lembut banget teman-teman. Ini udah dingin. Kalian harus tunggu rotinya dingin dulu, baru boleh dipotong ya. Jadi dia lebih udah set dulu, baru dipotong. Nah, ini rotinya halus banget, lembut banget teman-teman. Tuh lembut banget. Ini soft banget. Nih, saya kasih lihat ke teman-teman dalamnya. Ini lembut banget dan ini lentur banget. Nah, kalian harus coba di rumah. Oke?